berduel melawan dia di ring tinju. Suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Dan cuma juga aib gitu. Anak emas polisi. Kalau sampai ketemu Firaun sujud gitu. Aduh, saya nggak kepikiran sekejam itu. Boleh juga lu jadi gabung sama gua lah. Cari ring, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana fighter, mau saya matiin di situ katanya. Kemudian dibilang baik-baik bang, kantor beberapa saat kemudian mereka mengakuin mereka yang orang itu Rudiana lagi stres, lagi terganggu jiwanya dan mentalnya. Aib ini nangis-nangis sih dia cerita. Bapak saya dijemput, Teng Dedi nangis-nangis dia tuh. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Nah lo. Tantangan dari Aldi untuk melawan Rudiana di ring tinju 1 lawan 1. Berani kamu? Rudiana. Ayo maju. Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go masih update kasus dengan raja terakhir kita dan juga Saka Tatal serta para kulba yang masih ditahan, guys. Nah. Jadi beberapa info yang menarik adalah di mana Aldi ini menantang Rudiana untuk berduel melawan dia di ring tinju. Ayo maju lu. Karena dia adalah orang yang trauma banget mendapatkan perlakuan sadis dari Rudiana. Di mana dikabarkan Rudiana ini menghabisi dia, menyiksa dia, membakar rambutnya sampai meninju dan menyuruhnya meminum air kencing. Waduh, ini sampai meluap banget emosinya dan ingin menantang duel Rudiana di ring tinju. Rudiana ring tinju di mana-mana. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana pengacara yang memberikan pesan bahwa Rudiana itu pengen ditantang tinju berduel dengan Aldi. Tatal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya. Untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya. Dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh. Ya, kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Nah itu guys, jadi Rudiana akan dilaporkan bersama penyidik-penyidik lainnya. Apakah akan ditanggepin kayak laporannya Aib? Oh, kita belum tahu ya, karena kan cuma juga Aib gitu. Anak emas polisi. Kemarin ada yang komen tuh di komennya Let's Go, Aib anak emas polisi. Aduh, ngakak banget, lucu banget ya. Jadi dia sini cerita bahwa kenapa si Aldi ini nggak ditangkap seperti Saka Tatal dan lain-lainnya ya. Jadi si Aldi kemarin juga udah cerita di sidangnya Saka Tatal sampai Farhad Abbas tuh nangis gimana dia disiksa, dipukulin, disuruh minum air kencing, dibakar rambutnya, dan Aldi adalah orang yang mau minum air kencing buat bisa bebas dan nggak ditangkap. Sedangkan Saka Tatal dan teman-teman lainnya mungkin nggak mau ya, jadi digebukin ditangkap lagi. Kalau memang ini benar tuduhannya adalah dilakukan oleh Ibtu Rudiana, itu sangat benar-benar kejam, biadab, bedebah, level atas, top markotop bedebah. Nah, kalau sampai ketemu Firaun sujud gitu, aduh, saya nggak kepikiran sekejam itu. Boleh juga lu jadi gabung sama gua lah. Bagaimana ya? Nah, kalau memang tuduhan ini benar ya, Aldi ini adalah orang yang kita bisa sebut lolos lah dari penangkapan ini karena rela minum air kencing gitu. Gila nih, air kencing bro. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak, saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana fighter, mau saya matiin di situ katanya. Takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu. Itu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana ya, dan ikut serta. Pengakuan Aldi, dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Nah itu guys, jadi pengacaranya ini mendapatkan kesaksian dari Aldi ya. Dan Aldi bilang Rudiana juga ikut andil, ikutan mukul gitu. Nggak cuma ngomong doang ya, tapi juga ikutan gini. Jadi makanya Aldi bilang dia nitipin seluruh keluarganya, anak istri, karena dia pengen masuk ke ring berduel sama si Rudiana ini gitu. Nah Let's Go dukung nih kalau memang mau berduel tinju ya, pukul-pukulan ya. Karena kan kamu dipukul ya, balas pukul ya. Tapi kalau sampai dia bilang bawa samurai gitu, itu wah Let's Go nggak dukung ya, karena itu sudah menghilangkan nyawa. Tapi kalau duel Let's Go masih dukung. Ayo bagi sponsor-sponsor di mana nih seru banget nih kalau sampai Rudiana menerima tantangan si Aldi itu berduel ya, duel tinju ya gitu.
Abis duel ditangkap deh Aldi tuh. Ditinju di kantor. Nah. Jangan ya. Nah itu dia guys. Padahal yang kita tahu bahwa si Rudiana ini dia kemarin di Hotman Paris dia bilang nggak pernah gebukin terpidana gitu. Saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik bang, di kantor, beberapa saat kemudian mereka mengakui mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SP. Nah itu guys, jadi beberapa hal yang kecurigaan dari Rudiana juga, dia bilang dia tukar HP sama si Aep gitu. Kok bisa tukar HP nih? Kayak bapak sama anak. Anaknya siapa sebenarnya nih? Juga menangkap para tersangka ini awalnya dengan baik-baik, dibilang baik-baik gitu. Terus kok tahu sampai orang-orang jadi tersangka? Karena 15 menit kemudian orang-orang tersebut yang setelah diinterogasi dengan Rudiana dan teman-teman itu mengakui gitu bahwa mereka adalah pelakunya. 15 menit loh. Ditanya baik-baik, kamu ngaku, kamu orang yang menghabisi anak saya bukan? 10 menit pertama nggak ngaku, 5 menit terakhir, oh ya saya ngaku deh. Apa kayak gitu ya? Gimana? Hebat banget nih kepolisian ya. Dengan waktu 15 menit kemudian orang-orang itu mengaku gitu. Itulah omongan Rudiana. Kalian lebih percaya mana ya? Kalau sih lebih percaya Rudiana ya. Rudiana itu orangnya nggak pernah bohong. Dia anggota polisi guys. Mana ada anggota polisi di Indonesia ini yang suka bohong? Yang ngarang cerita, skenario BAP dibuat-buat, tanda tangan para tersangka dipalsuin untuk dibilang diminta gerasi. Mana ada polisi sejahat itu, guys? Nggak mungkin ada polisi yang berbohong sejahat itu. Makanya Let's Go lebih percaya Pak Rudiana. Karena dia adalah polisi yang jujur banget, guys. Di Indonesia nggak ada namanya polisi bohong. Itu nggak ada, guys. Kalian lebih percaya omongan siapa? Aldi yang disiksa disuruh minum air kencing Rudiana, atau Rudiana yang bilang dia ngomong baik-baik sama para penjahat ini? Setelah 15 menit dia omongin baik-baik, penjahatnya ngaku. Nah, Let's Go lebih masuk akal dan sangat percaya omongan Rudiana dong. Karena dia adalah itu loh. Yang sangat jujur. Nah, tidak mungkin Rudiana berbohong. Bener. Bener-bener setan. Seorang itu Rudiana lagi stres, lagi terganggu jiwanya dan mentalnya. Ya kan emang ada. Setan kan bener-bener ada gitu maksudnya. Dan masalah cerita Aep, bahkan Aep ini kan kemarin kita udah bilang ya, dia tuh suka berbohong gitu. Bahkan waktu Elsa Syarif pun katanya ada chatnya, Aep itu bilang nangis-nangis itu cerita sama Fitrah sama Elsa Syarif bahwa bapaknya diculik Kang Deddy, bapaknya setua itu diculik Kang Deddy, nggak kebalik nih, Kang Deddy diculik baru bener. Karena duitnya banyak dan politisi ya, bapaknya diculik mau ngapain ini? Sekarang ditemukan, saya dapat informasi dari kepolisian bahwa ada di Subang. Itu maksudnya apa, diculik atau dia apa, Bu? Nggak ngerti kita, tapi yang jelas Aibnya sampai nangis, dan dia ada, kita punya chat. Aibnya nangis-nangis karena ayahnya tiba-tiba dijemput. Iya, dan Fitra sudah berusaha menghubungi bapak tersebut, dan kemudian si Aib juga menghubungi. Kembalikan bapak saya, ada semuanya chat. Apa yang jadi ceritanya di sini kalau dari Mbak Elsa Syarif ya, Ibu Elsa, dia bilang Aib nih nangis-nangis sih, dia cerita bapak saya dijemput Kang Deddy, nangis-nangis dia tuh kan gitu. Bapaknya dia jemput kerja ya. Bapak saya dijemput Kang Deddy kok saya enggak gitu. Bagaimana nih ya? Katanya Fitrah sama Aib nih mencoba menghubungi bapaknya Aep, tapi mungkin kesulitan ya. Mungkin bapaknya Aep tuh udah ngelihat, wah saya dihubungin Bang Fitrah, tolak ah, nggak mau saya ke kubu sana gitu. Kubu pembohong semua. Anak saya juga di situ, bohong doang nih anak saya lah, makanya di reject gitu ya. Jangan-jangan dia bukan diculik. Nah ini logika kita ya, jangan-jangan dia nggak diculik. Jangan-jangan memang bapaknya Aep nih mau kabur dari Aep aja. Karena kalau sama Aep dibohongin mulu. Jadi makanya Aep nangis-nangis ya, kok nggak ada, bapak saya nggak mau sama saya nih, gimana nih, nggak ada yang percaya sama saya, tolong. Tenang Aep, ada Polda Metro Jaya yang percaya sama laporanmu. Loh, kamu tuh dah di backing Polda Metro Jaya loh Aep, hebat sekali kamu Aep, tukang cuci motor, tukang cuci mobil, laporannya langsung tembus Polda Metro Jaya. Apakah benar Aep kepanjangan dari anak emas polisi? Nah, kita tidak tahu ya. Bahkan sekarang katanya si Fitrah itu meminta duit yang dijanjikan hadiah oleh Nikita Mirzani ya. 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Nah lo. Jadi Lesio dapat potongan klub ya. Jadi dia bilang 500 juta gitu.
Dia bilang, saya mengetahui Aep, mana 500 jutanya? Waduh, gitu. Kemarin bilang bahwa ngapain saya nggak pernah ngasih duit ke Aep, sekarang minta duitnya Nikmir gitu. Oh ini ternyata kemarin kan dia marah-marah ya, kenapa Kang Deddy ini ngasih Aep duit, ngasih bapaknya duit gitu. Saya aja pengacaranya nggak pernah ngasih Aep duit, tapi dengan adanya Aep saya bisa dapat duit. Dari Nikita Mirzani. Mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Ridiana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live mungkin nanti saya mau panggil lawyer lagi bang. Karena berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah. Tim lawyer kan bukan satu bang. Mungkin baiknya kita komunikasi dulu biar. Enggak, jangan usah lah. Ini kan dia spontan, Pak. Ada apa yang dilakukan sih? Mungkin kita atur lain waktu. Jadi kalau ditantang live sama Hotman Paris ini kayaknya ngasih jebakan Batman deh. Hotman Paris bilang, ayo live langsung di TV lah biar spontan gitu. Karena orang ini nggak percaya kalau cuman Fitrah aja sama atau Elsa Syarif aja yang ngomong. Tapi Rudiana bilang, saya tim pengacara cuma satu, Pak. Katanya ada 60. Ini kok cuma satu? Maksudnya dari 60 nih satu doang yang mau dibela. Daftar pengacara emang 60, tapi yang mau bela Pak Rudiana satu doang nih. Ini Fitra aja dia. Apa gimana ya? Kemarin bilang ada 60 pengacara yang siap maju buat Rudiana, tapi dia aja live di TV bilangnya pengacara kan saya cuma satu, Pak. Satu-satunya pengacara yang mau sama saya. Bagaimana ya? Ini pertanyaan ya. Nah, jadi kita lihat tidak siapnya Rudiana. Dia bilang, kalau untuk live di TV nanti saya bicarakan lagi. Karena saya cuma siapnya untuk acara ini doang gitu. Nanti kalau di TV saya harus tahu tanya apa biar bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ketahuan deh saya. Ketahuan deh saya tidak siap gitu mungkin maksudnya ya. Nah, gimana guys menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Tentang tantangan dari Aldi ke Rudiana. Apakah akan dijabanin sama Rudiana? Nah, kita belum tahu ya. Dan apakah memang Rudiana sekejam itu yang diceritakan oleh Aldi? Gitu. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan 100%. Saya nggak tahu juga ya, karena yang merasakan ini kan Sakatata, Aldi, Eka Sandi, Jaya itu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah support Let's Go gitu, dan memberikan tip buat Let's Go. Yang pertama ada dari Sri Wahyu 8161. Thank you banget buat Sri Wahyu 8161, gila. Ini hampir seminggu berturut-turut loh. Nggak mau kasih pesan-pesan apa, Mbak Sri Wahyu 8161. Jadi pas kasih super tank itu kan ada angkanya tuh, ada pesan-pesannya tuh, itu bisa diketik loh, nggak cuma thanks doang, bisa diketik, halo Bang Let's Go apa kabar? Bisa kok gitu. Makasih ya Mbak Sri Wahyu 8161. Dari Tiara Cayang 9217. Waduh, thanks. Makasih ya Mbak Tiara Cayang. Wah, Tiara Cayang siapa nih? Tiara Cayang aku nggak? Gila, baik banget Let's Go ya, setan. Makasih ya Mbak Tiara. Dari Mbak Widayati 76 gitu. Terima kasih Mbak Widayati 76. Oh, ternyata dia member juga ya. Makasih banget ya Mbak Widayati. Itu supportnya luar biasa. Thank you banget. Dari Faris Nurdin gitu. Kasus Vina dari dulu sampai sekarang nggak ada bukti yang menyebutkan 8 orang itu adalah pelaku. Baliknya dari kasus Ronald. Iya bener sih gitu. Kasus Ronald ada bukti dan saksi semua lengkap, bebas. Ini nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada CCTV. Semuanya langsung jadi tersangka seumur hidup. Memang berdebas jalan kan. Makasih ya Bang Faris Nurdin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung dan mensupport Let's Go. Kalau bagi teman-teman yang pengen mendukung dan support lebih karena suka video ini, bisa lewat Super Thank di YouTube atau di Saweria ya. Kalau lewat Super Thank tuh kasih pesan-pesan aja guys, supaya Let's Go bacain gitu, biar seru gitu. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah dukung Let's Go. Itu dia tentang kasus kali ini. Menurut kalian gimana? Kasih tanggapan kalian. Apakah memang ada oknum polisi yang sebejat itu, bahkan lebih bejat, mungkin lebih kejam daripada yang diceritakan oleh Aldi serta Sakatatal, yang tiap apel dipukulin, dikencingin, nasi dilempar ke lantai, suruh makan gitu. Emang sekejam itu untuk mendominasi para penjahat ini. Jadi itu dia bisa disampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.